Halo, horor podcast dari Falsa Putri hari ini menceritakan kisah tentang sihir nenek tiri. Cerita ini merupakan sebuah kiriman dari teman aku, namanya Naila. Jadi Naila ini tinggal di kota besar yang sama sekali nggak tahu menau, bahkan nggak percaya sama hal-hal mistis maupun hal spiritual. Namun, kejadian demi kejadian menimpa keluarga besarnya di kampung halamannya. Salah satunya pada tantenya. Jadi si Naila ini punya banyak keluarga besar di satu kampung yang tinggal di lingkungan yang sama. Kita sebut aja namanya Tante Emma. Pada tahun 2009, Tante Emma jatuh sakit yang mengakibatkan dia berperilaku aneh seperti orang gila. Awalnya si Naila ini mikir kalau tantenya itu ya memang stres dan membutuhkan ahli jiwa, ya kayak harus ke psikolog gitu. Tapi kejadian demi kejadian aneh terjadi. Seperti setiap waktu azan maghrib, Tante Emma tuh selalu bertingkah aneh kayak orang lagi kepanasan. Dan parahnya, Tante Emma ini sampai mau membunuh anak-anaknya. Katanya biar masuk surga. Ya gak masuk akal sih, tapi menurut cerita dari Naila, ya memang kejadiannya seaneh itu. Nah, yang lebih aneh lagi, Tante Emma waktu itu pernah mau kabur. Jadi diikat lah pakai secari kain. Nah, sambil dibacain ayat suci Al-Quran. Setelah dibacain ayat-ayat, Tante Emma pun meronta-ronta kayak orang kepanasan. Nah, si Naila ini inisiatif nih langsung ngerekam kejadian itu karena dia mau sekalian juga nanya ke temannya, karena katanya temannya ini bisa ngelihat, meskipun awalnya si Naila gak pernah percaya sama hal begituan. Tapi lagi-lagi ada yang aneh dari yang Naila lihat, karena yang nampak di aslinya itu beda sama yang di kamera yang dia rekam. Dalam kamera badan Tante Emma tuh merah kayak bara api yang kebakar gitu deh. Terus muka Tante Emma juga kayak bukan muka Tante Emma, kayak muka orang lain gitu. Nah, tapi tiba-tiba dari badan Tante Emma itu keluar semacam asap tapi terbang ke atas. Dan setelah kejadian itu ya wajah dan wujud badan Tante Emma itu kembali normal kayak yang dia lihat di aslinya. Mulai saat kejadian itu, si Naila nih mulai percaya nih kalau memang Tante Emma itu kena guna-guna. Dan setelah Tante Emma ini berobat kemana-mana, ternyata biangnya itu tetangganya sendiri yang memang iri sama bisnisnya Tante Emma yang lagi naik. Tante Emma juga mendapat kiriman dari istri keduanya kakek Naila yang dimana tergila-gila dengan harta. Karena kebetulan surat-surat tanah semua dipegang oleh Tante Emma. Tak hanya sampai di situ, setelah Tante Emma pulih, surat tanah pun dipegang oleh mamanya Naila. Kejanggalan mulai terjadi. Di rumah Naila setiap malam jadi sering kecium bau kemenyan dan melati. Dan parahnya, sempat ada tetangga yang bilang kalau dia lihat semacam batu besar kayak meteor gitu jatuh ke rumah Naila, tapi nggak ada wujudnya, ya kayak cuman mata yang bisa lihat aja gitu yang ngelihat. Setelah kejadian itu, kakeknya Naila main ke rumah, tapi pada saat itu si kakek udah nalak si nenek. Yang menganehkan, saat di rumah Naila kakeknya bilang kalau istrinya tuh jahat banget karena udah ngasih kiriman ke anak-anaknya. Padahal selama ini kakeknya selalu aja membela istrinya. Padahal jelas-jelas kejahatannya itu ketahuan. Namun setelah balik lagi ke kampung halamannya, sifat kakeknya berubah lagi 180 derajat. Dan kembali membela istrinya lagi. Padahal kemarin udah ditalak, tapi seakan kakeknya itu kayak hilang kesadaran, kayak nggak ngelakuin apa-apa lah istilahnya. Saat itu, pecinya kakek Naila ketinggalan di rumah. Tapi Naila curiga kalau di dalamnya itu ada sesuatu. Dan benar aja, setelah dibongkar sama Naila mendapatkan semacam jimat di kertas lecek yang dijahit di dalam kain. Jimatnya berupa angka-angka tulisan Arab. Nggak sampai di situ aja, teror-teror terus berdatangan.
Sampai pada tahun 2013, sepupu Naila, sebut aja namanya Kak Cila, ia mengalami sakit parah yang menyebabkan perutnya dan badannya membengkak. Namun saat itu, Naila nggak bisa pulang ke kampung, dan ia mendapat kiriman foto dari mamanya. Kalau Kak Cila itu bertingkah kayak binatang semacam katak. Namun badan Kak Cila itu penuh dengan air. Kalau kulitnya ditusuk pakai jari aja, kayak airnya itu langsung keluar, dan dagingnya itu bolong ke dalam. Seiring waktu berjalan, Kak Cila mulai pulih. Badannya memang gak lagi membengkak, tapi sekarang badannya kurus banget, udah kayak tengkorak hidup. Dan akhirnya Kak Cila dibawa ke kotanya Naila. Di situ Naila sangat akrab dengan Kak Cila. Di rumah Naila pun Kak Cila ini udah gak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa tiduran di kasur, bahkan buat buang air besar pun itu harus ditampung. Sebelumnya juga Kak Cila pernah berobat ke medis dan dibilang sakit ginjal, tapi karena feel udah kuat gitu kalau memang ini sakit kiriman, ya udah fokusnya berobatnya ke orang pintar, menurut penuturan dari si Naila. Di dekat rumah Naila ada yang bilang kalau Kak Cila ini harus dibersihkan secara pelan-pelan, gak bisa langsung ditarik paksa, karena dapat menyebabkan meninggal dunia. Setelah Kak Cila berobat hari demi hari di rumahnya Naila, Kak Cila mulai pulih. Kak Cila udah mulai bisa jalan, walaupun gak kokoh gitu, masih bisa lah jalan pelan-pelan. Setelah itu Kak Cila pengen pulang ke kampung halamannya. Katanya mau ngelanjutin berobat di sana. Nah, awalnya si Naila nggak setuju tuh sama keputusannya Kak Cila. Naila mencoba untuk membujuk Kak Cila biar tetap dulu di sini sampai sembuh. Cuman Kak Cilanya nggak mau. Dan orang tuanya Kak Cila juga masih ada urusan di kampung halamannya. Beberapa bulan setelah Kak Cila berobat di kampung, ia pun meninggal dunia. Tak selesai sampai situ, kakeknya Naila juga dijadikan korban dan dijadikan babi di dalam tubuhnya kakeknya Naila. Tapi umur kakeknya gak bertahan lama, karena kakeknya pun meninggal dunia 2 tahun setelah Kak Cila meninggal. Sampai akhirnya si nenek itu hampir menguasai seluruh harta kakek, mulai dari tanah, rumah, kebun. Namun baru kemarin ada berita kalau rumahnya kebakaran dan semua hartanya habis. Baik, sampai situ aja cerita aku hari ini. Terima kasih juga sudah menonton. Semoga kita bisa ngambil pelajaran dari cerita ini, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.